Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rizky Prapanca dengan NIM A11 2023 15179. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah pemrograman CC server. Project ini saya bangun menggunakan Django Ninja sebagai REST API framework dengan konsep backend yang dijalankan menggunakan Docker Compose. Selain itu, project ini mengimplementasikan beberapa teknologi pendukung seperti PostgreSQL sebagai database utama, Redis untuk caching dan session storage, MongoDB untuk activity logging, RabbitMQ sebagai message broker, serta Celery untuk asynchronous task processing. Pada presentasi ini, saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur aplikasi, lalu menjalankan struktur project, serta beberapa implementasi kode yang menurut saya penting. Untuk demo aplikasinya, kita mulai dengan cara menjalankan Docker. Docker Compose build. Docker Compose up. Lalu migrate. Oke, no migration to apply, harusnya sudah aman. Kita masuk ke Swagger. Oke, kita sudah masuk ke Swagger. Pertama, saya akan mendemonstrasikan proses autentikasi. Pada project ini, seluruh endpoint private menggunakan JWT Authentication. Lalu user dapat melakukan login melalui endpoint authentication sehingga sistem akan menghasilkan access token dan reverse token. Setelah login berhasil, access token dimasukkan ke tombol authorize pada atas sini di Swagger sehingga endpoint membutuhkan autentikasi dapat digunakan. Oke, kita coba sign in teacher. Teacher, execute. Dapat akses token. Kita masukkan ke authorize, tinggal copy paste, selesai. Lalu kita akan mencoba CRUD. Itu ada create, lalu ada read, ada delete, ada update. Kita coba dari create, kita coba di name contoh PSS description PSS 1, harganya 50.000, harga close, execute. Respon body-nya berhasil, ID-nya ID 12 sudah berhasil dibuat kelasnya. Setelah itu kita coba update tadi ID 12, price 60.000, name-nya kita samakan PSS atau kita berikan pemrograman CC server, description-nya PSS 2, execute. Respon body-nya berhasil, ini berhasil diganti. Jadi PSS 2 dan PSS harganya juga terganti seperti itu. Oke, kita coba list. Kita coba list try it out, kita execute. Sudah terlihat di sini ada list yang tadi kita buat, ada kelas yang lain juga, ada Python dan pemrograman CC server yang baru saja kita buat. Lalu kita coba delete course. Kita coba delete course yang 8, yang ID 8 tadi yang Python. Respon body, oke. Kita coba sedikit lagi. Ya,
tinggal satu doang yang memprogramasi si server tadi. Jadi CRUD di sini sudah berhasil. Setelah CRUD berhasil, saya juga ada fitur tambahan yang saya implementasikan, yaitu fitur ownership. Pada sistem ini terdapat dua akun teacher yang berbeda. Jadi teacher pertama hanya dapat melihat course yang ia buat sendiri, dan begitu juga teacher kedua. Sekarang kita coba login teacher kedua. Ini kita pakai teacher 2, execute. Dapat authorize, kita log out, kita copy, paste, authorize. Coba lihat list lagi, execute. Oh, itemsnya 0, berarti belum ada course. Kita coba. Kita coba pemrograman CC client. Test. Harga 500. Execute. ID 13. Username teacher 2 karena kita login sebagai teacher 2 dan kita membuat course-nya sebagai teacher 2. Kita coba lagi. Ini berhasil. Teacher 2 yang dapat melihat course yang dia buat. Kita coba login teacher pertama lagi. Apakah teacher pertama dapat melihat course yang teacher 2 buat? Execute. Copy. Authorize, logout. Execute. Yep, hanya terlihat yang dibuat oleh teacher pertama tadi, yaitu course pemrograman CC server. Selanjutnya kita akan coba login sebagai student, karena saya menambahkan fitur student dashboard. Student 123, execute. Tambah authorize, logout. Oke. Oh, di sini harusnya student tidak bisa membuat ini ya. Ya, false. Hanya teacher yang dapat membuat course. Jadi sudah berhasil. Ini lalu kita coba student dashboard. Try it out, execute. Jadi student di sini dapat melihat total course, lalu ada enrolled course, sama completed course dan ongoing course. Jadi student dapat melihat data-data course yang sudah diambil, yang sudah selesai, lalu yang masih berjalan course-nya. Lalu cara enroll-nya, di sini ada enrollment. Misalnya tadi course 12, ID 12, kita execute. Student berhasil enroll untuk course pemrograman server. Oh ya, lalu ada teacher dashboard. Kita coba login teacher lagi. Teacher. Oke, kita coba ambil access token. Nah, sini logout, authorize. Oke, kita coba ke dashboard. Yap, di sini teacher juga ada dashboardnya. Jadi teacher dapat melihat username-nya, total course yang dia buat, lalu total students yang enroll ke course yang dia buat, sama ada announcement. Setelah ini kita coba announcement. Jadi tadi student yang enroll ke class teacher pertama yang masuk ke pemrograman server, course kita buat juga sudah terupdate di sini. Total student 1. Selanjutnya itu adalah announcement. Jadi kita bisa buat announcement untuk course yang dibuat. Contoh tadi course ID course 12 untuk pemrograman server. Kita coba title-nya kelas 0. Kontennya belajar mandiri. Execute. Response body-nya true, sukses, announcement berhasil dibuat, kelas 0, lalu kontennya ada belajar mandiri, dan ada created ad-nya. Setelah create announcement, kita bisa lihat di list. Contohnya tadi, misalnya mau kelas yang tadi, kelas 12, berarti kita execute. Lalu kita bisa melihat announcement yang telah dibuat teacher tadi. Kelas 0, ID-nya di 5. Setelah itu ada asynchronous report.
Project ini juga mengimplementasikan asynchronous processing menggunakan Celery. Jadi ketika generate report dipanggil, sistem tidak langsung memproses laporan. Request dikirim ke RabbitMQ, kemudian diproses oleh Celery worker di background. Endpoint akan mengambilkan sebuah task ID. Ini kita coba. Execute. Processing. Sini. Ada report status. Kita coba ambil task ID-nya. Sukses. Seperti itu. Setelah itu ada flower monitoring. Kita coba masuk ke localhost flower. Processed one. Ini benar ya, pemrogram sisi server. Received. Yep. Setelah mendemonstrasikan fitur-fitur aplikasi, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur, project, serta beberapa implementasi kode yang menurut saya paling penting. Project ini dibangun menggunakan arsitektur yang dipisah berdasarkan tanggung jawab masing-masing folder, sehingga lebih mudah untuk dikembangkan maupun dipelihara. Di folder pertama, di sini ada Analytics. Di Analytics ini merupakan folder yang digunakan untuk menangani proses yang berkaitan dengan monitoring aplikasi. Di dalamnya terdapat implementasi MongoDB Activity Logging serta Celery Task yang berjalan secara asinkronus. Setelah itu ada config. Folder config ini berisi konfigurasi utama aplikasi seperti Django settings, konfigurasi Celery, routing API, serta konfigurasi JWT. Setelah itu ada LMS. Di LMS ini merupakan inti dari aplikasi. Di dalam folder ini terdapat model database, schema API, helper function, admin panel, serta bisnis logic yang digunakan seluruh endpoint. Setelah itu di media. Untuk media ini dia adalah media yang diupload untuk courses di Swagger. Contoh medianya. Lalu Docker Compose. Seluruh aplikasi dijalankan menggunakan Docker Compose. Dengan Docker Compose, seluruh service dapat dijalankan hanya menggunakan satu perintah, yaitu Docker Compose Up. Project ini terdiri dari beberapa kontainer. Bisa lihat sini, ada Django Web, PostgreSQL, ada Redis, ada MongoDB, ada RabbitMQ, ada Celery Worker, ada Celery Beat, ada Flower juga terakhir. Masing-masing dari service ini memiliki fungsi yang berbeda sehingga aplikasi menjadi lebih modular. Function pertama yang saya ingin jelaskan adalah endpoint list courses. Menurut saya, endpoint ini merupakan salah satu function yang paling kompleks karena menggabungkan beberapa fitur sekaligus. Pertama, dilakukan pengecekan cache. Di sini ada cache data, lalu sama dengan cache get dan cache key. Apabila data masih tersedia di dalam Redis, maka aplikasi langsung mengembalikan data tanpa mengakses database. Hal ini dapat mengurangi query yang tidak diperlukan. Kemudian, sistem ini melakukan validasi terhadap field ordering di sini, sehingga user hanya dapat melakukan sorting terhadap field yang diperbolehkan. Selanjutnya, dilakukan authorization yang berada di sini. Jika user merupakan teacher, maka hanya course miliknya sendiri yang ditampilkan, sedangkan student dapat melihat seluruh course. Ini merupakan implementasi dari fitur ownership yang saya tambahkan. Setelah itu, data akan difilter, ini, kemudian diurutkan, di order, dan hasil akhirnya disimpan kembali ke Redis. Jadi di dalam satu endpoint terdapat implementasi authentication, authorization, filtering, ordering, pagination, dan Redis cache. Nah, function kedua
yang menurut saya penting adalah student dashboard. Dashboard ini digunakan untuk menampilkan ringkasan aktivitas student. Pertama, sistem mengambil data enrollment milik student, kemudian menghitung jumlah course yang diikuti. Setelah itu sistem menghitung jumlah course yang telah selesai maupun yang masih berjalan. Hasil akhirnya dikembalikan dalam bentuk dashboard sederhana. Respons yang dihasilkan contohnya seperti ini. Dashboard ini merupakan salah satu fitur tambahan yang saya implementasikan pada final project. Nah, function ketiga, ini adalah generate report. Function ketiga yang menurut saya cukup penting pada endpoint ini, saya menggunakan Celery. Ketika endpoint dipanggil, aplikasi tidak langsung membuat laporan, tetapi mengirimkan task ke RabbitMQ. Kemudian Celery worker akan mengambil task tersebut dan menjalankannya di background, sehingga request API tidak perlu menunggu proses selesai. Pendekatan ini jauh lebih efisien dibandingkan menjalankan proses berat secara langsung dalam request. Selain fitur-fitur utama, saya juga menerapkan optimasi query database. Misalnya menggunakan select related untuk mengambil data foreign key dalam satu query dan prefetch related untuk mengambil relasi many to many maupun reverse foreign key. Dengan optimasi tersebut, jumlah query database menjadi lebih sedikit sehingga performa meningkat. Saya juga menambahkan respons format yang konsisten. Jadi semua endpoint akan mengembalikan struktur yang sama. Misalnya di sini ada success true, sedangkan ketika terjadi error, dia akan mengeluarkan success false. Dengan format yang konsisten seperti ini, sisi front end akan lebih mudah melakukan parsing response. Lalu untuk challenges dan solutions, selama proses pengembangan, saya menemukan beberapa kendala. Kendala pertama, teacher dapat melihat course teacher milik teacher lain, yang solusinya adalah melakukan filtering berdasarkan user yang sedang login. Lalu di kendala kedua, Redis masih mengembalikan data lama. Solusi saya adalah menghapus cache setiap kali terjadi create, update maupun delete. Lalu kendala ketiga, Celery worker sempat gagal terhubung dengan RabbitMQ. Solusinya adalah memastikan seluruh service berjalan menggunakan Docker Compose serta memeriksa konfigurasi broker URL. Yang keempat, respons API pada awalnya belum konsisten. Oleh karena itu, saya membuat helper function untuk menghasilkan format respons yang sama pada seluruh endpoint. Untuk learning outcomes dari project ini, saya memperoleh banyak pembelajaran. Saya belajar membangun REST API menggunakan Django Ninja, saya belajar mengimplementasikan JWT Authentication dan Authorization. Saya juga memahami bagaimana menggunakan Redis Cache, MongoDB, lalu RabbitMQ sebagai message broker, serta Celery untuk asynchronous task processing. Selain itu, saya juga belajar menggunakan Docker Compose sehingga seluruh service dapat dijalankan secara terintegrasi. Saya juga memahami pentingnya optimasi query menggunakan select related dan prefetch related untuk meningkatkan performa aplikasi. Demikian presentasi final project yang dapat saya sampaikan. Secara keseluruhan, project ini berhasil mengimplementasikan seluruh fitur dasar Learning Management System beserta 4 fitur tambahan yang saya pilih, yaitu Student Dashboard, Instructor Dashboard, Ownership untuk Instructor, serta Response dan Error Format yang konsisten. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan Redis Cache, MongoDB, Activity Logging, RabbitMQ, Celery, dan Flower Monitoring untuk mendukung performa dan pengelolaan aplikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.